Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang sudah Dia limpahkan kepada kita. Ya, kita dimudahkan untuk ketemu di hari ini setelah jauh-jauh kita merancang agenda Premier Akhwat Kota Madani untuk kajian Akhwat. Ye. Lalu yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, istri, dan juga para pengikut beliau yang berusaha untuk istiqomah meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, sebelum kita lebih jauh ya, dan supaya ada keberkahan yang membersamai agenda kita hari ini, kita baca basmalah dulu bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian untuk semakin lagi menambah keberkahan supaya Allah ridho dengan kegiatan kita hari ini, saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk masing-masing membacakan surah Al-Fatihah ya. Ya, Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga dengan tadi kita buka dengan basmalah, terus juga kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Allah berkenan meridhoi dan memberkahi acara kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita menanti 2 minggu ya, kayak lama banget gitu. Tapi pas harinya udah datang tuh kayak deg-degan terus. Oh my god, saya juga nggak tahu kenapa. Akhirnya kita sampai di hari ini dengan agenda kajian online ya. Yang pertama kali, yang perdana banget, kajian Akhwat Madani dengan tema interaksi terhadap lawan jenis. Waduh, temanya ini ya, sedap-sedap gimana gitu ya. Sampai ini nih, apa kan di-share di Instagram ya. Rame banget tuh yang pada nge-DM Kak Desi, pengen ikutan gitu. Karena ngeliat temanya sangat clickbait sekali, sangat menarik perhatian sekali gitu. Nah, beruntunglah hari ini kita diberi kesempatan sama Allah untuk belajar bareng di sini gitu ya. Nanti bareng sama Mbak Atik juga, istrinya Pak Walcott ya. Kita bakal belajar dan sharing bareng-bareng juga untuk mendalami gimana sih sebenarnya interaksi yang benar itu antara lawan jenis ya, atau dalam hal ini perempuan dan laki-laki ya, atau juga kita sering banget dengar istilahnya ikhwan dan akhwat. Oke, nah di sini Bang Rizko sudah bergabung sama kita. Jadi coba saya sapa dulu ya, Bang Rizko sama Mbak Ati. Assalamualaikum Bang Rizko. Nggak bisa dengar suara katanya Bang Rizko. Oh ya? Halo, sorry. Udah bisa dengar suara. Alhamdulillah. Halo Bang, suara aman ya Bang? Udah kedengeran. Oke, sudah sama Mbak Ati Bang? Udah. Oke, kita sama-sama dulu ya. Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Ati, ini pertama kali dengar suaranya. Ini mau Salam kenal ya Mbak. Ya, salam Gimana? kenal juga Mbak siapa nih Mbak? Indri Mbak. Oh Mbak Indri. Panggil Indri aja. Iya. Oke ya. Indri aja. Oh iya, ini ya minta tolong ya guys. Apa namanya? Suaranya yang lain bisa di-mute biar nggak bocor gitu. Biar kita lebih enjoy. Oke, terima kasih. Mbak Ati, sebelumnya saya mewakili teman-teman akhwat yang lain mengucapkan jazakillahu khairan katsir ya Mbak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk gabung sama kita-kita di siang hari ini. Ya.
Alhamdulillah ya, akhirnya bisa bikin ini juga kajian pekanan ya. Kok Iya, pekanan, bulanan? Oh, bulanan. rencananya setiap 2 pekan sekali sih, Mbak. Oh, Semoga, 2 pekan bisa sekali. ya, semoga bisa diistiqomahkan. Mmm. Ya, ini nggak ganggu ya, Mbak, ya, kami ya? Enggak, karena udah Ya, di-request dari kemarin katanya suruh, apa iya, namanya, udah dari lama. buat Masya Allah. Kami senang banget waktu dikabari Bang Risto kalau Mbak Atik berkenan gitu. Kayak dapat kabar bahagia banget gitu. Ada Masya berapa orang Allah. ini? Ini ada berapa ya? Tadi sih Banyak ya? ada 45 Mbak. Oh, Masya Yang sudah Allah. join, alhamdulillah. 45, sekitar 40-an gitu deh. Mm-mm. Nah, jadi Mbak, sebenarnya ide kajian ini itu berangkat dari kami tuh sering banget akhwat itu ngelaksanain visi voice call gitu di internal akhwat. Terus kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu tanpa ada pembahasan yang konkret, yang Mhm. ngobrol-ngobrol doang. Nah, sampai akhirnya datanglah sebuah ide gitu kan, gimana kalau misalnya kita bikin ini kajian akhwat aja gitu di Discord dalam waktu yang rutin, sepekan sekali, Mhm. sebulan sekali, atau 2 bulan sekali gitu kan, biar programnya akhwat ini lebih terarah gitu. Oh Mhm. iya iya boleh, ya udah akhirnya disepakati. Nah untuk temanya awalnya kita bingung mau bahas tema apa ya gitu, karena kan Mhm. soal akhwat nih banyak banget ya Mbak Banyak serba-serbi banyak akhwat itu. banget. Mhm. Banyak banget gitu. Nah, terus akhirnya ada salah satu akhwat yang menceritakan kebingungannya gitu, Mbak, seputar gimana ya kalau misalnya ketemu laki-laki gitu. Karena kan Mhm. kadang berorganisasi gitu ya, Mbak, suka bercampur baur, mungkin kayak gitu. Atau misalnya dalam dalam chattingan, atau misalnya kayak teman-teman akhwat yang kuliah di jurusan teknik nih misal. Itu kan akhwatnya minim banget ya, Mbak. Iya, Kadang cowok sekelas itu semua ya? cuman iya, sekelas isinya 30 orang. Kadang akhwatnya cuma 5 atau cuma 10 gitu kan. Eee, Mhm. jadi sebenarnya sudah ngerti kayak, oh iya harus harus jaga batasan sih antara ikhwan sama akhwat. Tapi ketika dihadapkan situasi yang kayak gitu, nah akhirnya jadi bingung, Mbak, gitu. Mhm. Nah, akhirnya deh kita mulai kayak, oh iya kayaknya bisa nih ini dijadikan tema kajian perdana kali ya, buat kita sama-sama belajar lagi. Mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan kajian dengan tema serupa, atau yang belum pernah sama sekali, nggak apa-apa kita belajar bareng aja Mhm. gitu. Ngulang lagi ya? Iya, nah terus akhirnya ada ide juga, kita ajakin ini yuk, istrinya Bang Ko yuk buat join gitu. Oh iya, kali aja beliau mau, coba deh. Ya udah akhirnya dihubungin ke Bangko. Dan here we are, Mhm. berkumpul bersama. Sekali lagi makasih Oke. ya Mbak Ati sudah bersedia. Ya, sama-sama. Ini, rata-rata kuliah, sekolah Mhm. Ini yang kita teman-teman yang di sini? heeh, Ada ini yang kita kuliah, ada campur sih yang Mbak. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, Mbak. Iya. Insyaallah. Kalau yang termuda itu usianya ada yang 12 tahun Mbak. Mmm. Iya, Masya jadi Allah kelas ya, satu 12 tahun dah. satu SMP mungkin. Heeh. Iya, Oke. gitu. Ya, Ya udah Mbak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung udah Mbak Ati dibuka tadi ya? Udah. Udah doa? udah Mbak. Oh, udah ya? Tadi udah Salat baca lah? Al-Fatihah bareng-bareng. Nggak apa-apa Mbak? Mhm. Oke, oke. Yuk. Nggak usah, nggak ada nih. Ya udah. Ikutin aja ya. Terserah sih kalau yang mau ya silahkan. Aku langsung ini dulu ya, bahas-bahas materi dulu sebentar nanti kita sharing-sharing abis itu ya. Iya Mbak, boleh. Oke, berapa lama durasinya? 30 Bebas? sampai 40 menit Mbak, ya, atau Bebas-bebas? senyaman Mbak, Iya, oke, sebebas-bebasnya. oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung aja karena tadi udah dibuka ya, walaupun aku belum hadir ketika dibuka. Langsung aja kalau tentang yang dibilang Mbak Indri tadi ya, tentang, pergaulan, dalam Islam gitu ya, bagaimana kemudian Islam itu, luar biasa ya, lengkap gitu. Bahkan bukan hanya mengatur tentang ibadah, muamalah gitu ya, ada juga tentang politik, pemerintahan gitu. Bahkan yang sehari-harinya kita hidup bermasyarakatnya kita itu juga
Islam itu sangat lengkap gitu aturannya. Dan kalau terkait di dalam Islam itu terkait interaksi ya, interaksi laki-laki dan perempuan, interaksi dengan lawan jenis itu kalau di dalam Islam itu harus terpisah gitu ya, harus dipisahkan. Ada kemudian batasan-batasan gitu ya, aturan-aturan di dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan gitu. Apa sih kemudian batasan-batasan gitu atau aturan-aturan dalam berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Yang pertama, mungkin banyak juga sih yang udah pernah banyak ya dapat materi kayak gini. Nah, ini kita ngulang aja sih sebagai pengingat juga buat aku, buat semua yang ada di sini. Di sini manggilnya apa sih, Mbak-mbak atau manggilnya ini, guys gitu ya. Iya, Mbak, yang santai aja nggak apa-apa. Ya. Jadi Atau panggil rakyat juga boleh. apa? Panggil warga, Mbak. Kami warganya Bangkok. Keluarga? Warga, Oh, warga. warga. Oh, warga. Keluarga. Aduh. Oke, yang pertama yang tadi ya, jadi batasan-batasan atau aturan-aturan yang yang sudah diatur dalam Islam itu terhadap lawan jenis itu yang pertama tidak diperbolehkannya berkholwat gitu ya. Berkholwat itu berdua-duaan di ruang tertutup yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ataupun bisa juga berdua-duaan di tempat terbuka, tapi nggak ada orang gitu di sana gitu ya. Misalnya di lapangan gitu ya, atau di sawah dini hari gitu kan. Kemudian kan nggak ada orang yang mau ke sawah malam-malam gitu ya. Atau di hutan gitu kan, di tempat terbuka tapi nggak ada orang lain gitu yang bisa melihat dan itu nggak dibolehin juga gitu ya. Terus kalau dikaitkan dengan era sekarang, ruang itu bisa jadi termasuk kayak ruang chat, DM-DM-an, kemudian WA-WA-an gitu kan ya. Itu berkhalwat di medsos, itu juga termasuk ya, tidak diperbolehkan juga di HP gitu ya, saling nelpon gitu atau saling nanyain kabar gitu ya. Nah, kecuali berkhalwatnya ada keperluan syar'i gitu. Apa sih kemudian keperluan syar'i misalnya, contoh aja kalau kayak misalnya, bikin kajian gitu ya kemudian, ada Iwan gitu yang nge-WA gitu misalnya, "Mbak saya mau konfirmasi pendaftaran," gitu ya, "mau diproses ya Mbak," kayak gitu. Jadi itu boleh ya, boleh dibales gitu kan. Terus kalau misalnya ada acara-acara kepanitiaan gitu, misalnya ikhwannya nanyain, Mbaknya jadi panitia konsumsi atau apa gitu, bisa misalnya untuk membahas itu gitu kan. Itu boleh dibales gitu ya. Tapi kalau memang ujung-ujungnya sudah ada, mengarah ke hal-hal yang, nggak tidak syar'i, nah itu tidak perlu dibales gitu ya. Nah, biasanya kita yang maksudnya teman-teman yang udah ngaji itu juga banyak juga ya yang bahkan belum banyak belajar sebenarnya tentang, gimana sih aturan pergaulan di dalam Islam itu seperti apa gitu. Bahkan kalau yang udah anak-anak yang udah ngaji itu, oke mereka udah, ninggalin pacaran gitu ya, nggak boleh pacaran gitu ya. Cuman kan kemudian, setan itu nggak tinggal diam ya, setan itu tetap nggak mau nyerah gitu kan ya buat, mencari cara yang lain gitu kan. Nah, lantas kemudian setan tuh bisa membuat memberikan kayak, "Kamu pacarannya pacaran ini aja deh, pacaran terselubung," gitu kan, pacaran syar'i gitu kan, pacaran syariah gitu kan. Misalnya ngingetin sholat gitu, bangunin tahajud gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Ngajakin tarawih bareng gitu ya, jadi, pacarannya di masjid gitu, dibuka dengan umul kitab gitu ya kali ya, dengan bismillah diakhiri, alhamdulillah gitu ya, iya itu jadi syar'i gitu ya. Kelihatannya sangat-sangat islami gitu ya, tapi lantas, itu kemudian tidak kemudian hal seperti itu jadi, boleh-boleh aja gitu ya, sesuatu yang haram tidak kemudian menjadi halal gitu hanya karena dilakukan di tempat ibadah. Terus,
banyak juga yang kemudian, menjadikan alasan dakwah itu menjadi, maksudnya alasan dakwah, untuk menjadi apa, sebenarnya modus ya, modus terselubung gitu. Alasannya mengajak kepada kebaikan gitu kan, saling mengingatkan kepada, habits untuk, apa, lebih baik lagi, membangun habits yang lebih baik lagi ya dengan cara yang tadi, mengingatkan sholat kayak gitu ya. Itu semua modus ya, nggak ada yang namanya pacaran syar'i gitu atau pacaran syariah gitu, karena pacarannya aja udah nggak boleh gitu ya, apalagi ditambah pakai alasan-alasan syar'i gitu ya. Jadi kita kita kan udah sering banget ya dengar ayat itu ya, wala taqrabuz zina gitu kan, jangan mendekati zina gitu. Jadi deket-deket aja tuh nggak boleh gitu. Terus, apa tadi, berkhalwat ya, terus kemudian apalagi yang aturan dalam berinteraksi dengan lawan jenis itu tidak boleh berikhtilat. Berikhtilat itu bercampur baur. Jadi, antara laki-laki dan perempuan tuh harus pisah gitu. Misal kayak di majelis ilmu gitu ya, ikhwannya duduk di depan, akhwatnya di belakang, atau ikhwannya di sebelah kanan, eee, akhwatnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin kayak di ruang kayak gini ya, apa namanya, ini apa sih bahasanya, Discord ya? Mohon maaf karena Iya, aku Mbak. bukan anak gaming, aku nggak tahu apapun tentang gaming ya. Dan aku nggak pernah nonton live-nya Bang Rizko juga ya. Eee, jadi ya maksudnya terpisah gitu ya, antara laki-laki dan perempuan tuh nggak boleh dicampur baur. Nah, apalagi kemudian, aturan-aturannya, ada lagi sebentar, Tadi tidak, apa sebentar ya aku lupa. Oh iya, tadi udah berkhalwat, kemudian tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berikhtilat, kemudian aturan berikutnya itu adalah menjaga pandangan gitu ya. Eee, ada dalam surat An-Nur pernah dikatakan bahwa hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih baik dan suci kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi, menjaga pandangan bukan cuman buat yang ikhwan sih sebenarnya, yang akhwat juga ya, menjaga pandangan baik itu secara langsung maupun biasanya di medsos juga ya. Menjaga pandangan. Kemudian kalau buat yang kita, buat akhwat itu, mmm, berjilbab ya, menutup aurat gitu ya, menjaga dengan, berjilbab. Supaya apa ya, supaya juga, saling menjaga juga kan, saling menjaga, agar, eee, apa, para ikhwan gitu ya, tidak kemudian, eee, melihat apa yang tidak seharusnya dilihat gitu ya. Bagaimanapun kita, akhwat ini kita, perempuan itu memang sudah Allah ciptakan menarik gitu ya, dari betul. dari wajah, dari tubuh gitu ya, bahkan suara. Itu, sudah Allah, ciptakan fitrahnya itu menarik gitu untuk lawan jenis gitu kan ya. Bagaimana kemudian, kita juga saling menjaga ya agar, eee, tidak kemudian dipandang oleh, mata yang tidak seharusnya gitu ya, yaitu dengan menutup aurat. Kemudian, eee, ada lagi yang tadi saya bilang suara itu juga kalau kita berbicara dengan lawan jenis, itu sebaiknya suaranya tidak, disengaja untuk, dilemah lembutkan gitu kan atau apa sih, dimanja-manjain gitu ya. Jadi berbicaranya ya biasa aja gitu ya, yang tegas, maksudnya yang penting ya berbicara seperlunya aja gitu. Kemudian tidak saling bersentuhan itu yang tadi ya, berkhalwat tadi, tidak saling bersentuhan gitu. Jadi, kayaknya itu aja sih beberapa aturan-aturan yang, tidak, di dalam, Allah itu menjaga, pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, apa sih yang diperbolehkan gitu ya, interaksi antara laki-laki dan perempuan itu boleh kok gitu dalam hal-hal apa aja yang diperbolehkan, misalnya dalam hal, pendidikan.
pendidikan dalam mencari ilmu bersama-sama itu diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau misalnya guru matematikanya cowok gitu ya, nggak lantas udah bolos aja kan cowok gurunya, kan nggak boleh interaksi ya gitu ya. Oh. Nggak ya itu alasan aja ya, padahal mah dia males ya, atau emang nggak suka sama matematikanya ya. Itu satu di dalam pendidikan. Terus, apalagi yang diperbolehkan, berinteraksi, selain pendidikan itu di bidang kesehatan gitu kan atau pengobatan. Jadi kalau misalnya kita pergi ke dokter, cowok itu boleh atau, sebaliknya kalau misalnya, laki-laki pergi ke dokter wanita gitu juga boleh gitu loh. Jadi, eee, jangan maksain ya, udah sakit parah gitu ya, terus pas ke rumah sakit gitu ternyata dokter jaganya cowok gitu, terus kita maksain aja nunggu tetep biar ada dokter ceweknya gitu ya, udah keburu mati ya nanti ya, gitu. Ya Terus Allah. itu dalam bidang, kesehatan itu diperbolehkan. Kemudian ada lagi dalam bidang ini, peradilan, hukum. Jadi misalnya kayak ada, penyidikan kayak gitu ya, misalnya terlibat dalam kasus apa gitu misalnya, yang mengharuskan ke pengadilan kayak gitu ya. Atau misalnya dalam kasus penyidikan itu dibutuhkan misal terlibat kasus kekerasan misalnya atau apa. Terus dalam penyidikan itu diharuskan membuka hijab gitu kan, misalnya untuk pemeriksaan gitu sebagai bukti itu diperbolehkan. Kemudian, ada lagi yang dibolehkan di bidang muamalah. Jadi, jual beli itu dibolehkan, bahkan kalau jual beli ini kan muamalah ini kan hukum asalnya mubah ya, mubah-mubah aja gitu. Jadi dan, jual beli ini kan, diperbolehkan bahkan bukan hanya sesama muslim saja gitu, maksudnya diperbolehkan sesama laki-laki dan perempuan, tapi maksudnya selain muslim pun juga, diperbolehkan kan jual beli gitu ya. Jangan maksudnya kayak, mau beli sayur gitu kan, tukang sayurnya kan cowok ya gitu, terus lantas nggak jadi beli, nggak jadi masak gitu kan, enggak ya. Nah itu, terus ada lagi dalam, akad tenaga kerja, jadi ijaroh. Jadi kayak misalnya, pimpinan kerjanya laki-laki gitu misalnya, pokoknya di dalam akad kerja lah gitu. Itu, diperbolehkan. Kemudian ada juga di bidang pertanian dan di industri gitu loh. Cuman yang pertanian industri ini aku belum dapat contohnya sih gitu. Nah, sebenarnya kalau tentang pembahasan ini, tentang pergaulan di dalam Islam ini kalau detailnya itu ada di kitab, Nizam Ijtimai. Itu lengkap banget dijelasin tentang, sistem pergaulan ini dalam Islam. Jadi nggak cuman seputar ini, jadi banyak banget sih tentang bagaimana pernikahan, kayak gitu kan, nasab seperti apa, mahram dan bukan mahram, kayak gitu. Cuman kalau yang sekarang dibahas kan interaksi dengan non mahram ya, jadi, kita batasin sampai situ aja kali ya, Iya, Mbak. gitu. Lagi ya, itu aja sih kayaknya Mbak kalau yang, apa, interaksi dengan lawan jenis, apa yang kemudian Islam membolehkan dan apa yang, Islam tidak, dibolehkan gitu loh. Mhm. Itu Mbak Indri. Oke, cukup ya dari Mbak Atik berarti ya, Mbak? Kecil Mbak suaranya nggak denger. Halo, sekarang udah jelas, Mbak? Sebentar. Ya. Cek, cek. Di Mbak Atik sudah kedengaran jelas suara saya, Mbak? Ya udah. Kurang keras. Oke. Kurang keras ya tapi? Udah. Oke. Oke, insya Allah ya guys, kita serasa apa ya? Di obok-obok
diobok-obok perasaannya sama Mbak Atik karena ini tuh memang relate banget ya sama apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh di kolom chat sampai ada yang bilang terjungkal Mbak habis Mbak kasih tahu materi ini. Terjungkal terpental, Masya Allah. Ahwat, hati-hati auratnya kesingkap ya, yang terjungkal terpental itu. Oke, saya refresh sebentar ya, apa tadi yang sudah Mbak Atik sampaikan. Jadi, Allah tuh sayang banget sama kita gitu guys. Sayang banget sama perempuan, sayang banget. Saking sayangnya sampai Allah itu bikin aturan buat kita gitu loh. Yang itu bukan untuk memberatkan, tapi untuk menjaga kita. Kenapa kok dijaga sampai sedemikian rupa? Ya karena tadi Allah tuh sayang banget sama kita. Sampai dalam adab interaksi dengan lawan jenis pun kita dibikinkan serangkaian aturan tuh. Apa aja? Tadi Mbak Atik ada mention yang pertama, nggak boleh tuh kita berkhorwat atau berdua-duaan sama lawan jenis. Mau itu di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup seperti ruang chat gitu ya. Nggak boleh tuh saling telepon atau nanyain kabar yang ujung-ujungnya cuma modus-modus tuh. Aduh udahlah blok aja gitu ya. Yang suka nelponin Ukti, hari ini jangan lupa tahajud ya, ntar Anda bangunin. Aduh, udahlah guys, tinggalin gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada keperluan yang syar'i, semisal bikin kajian atau urusan organisasi, itu boleh kok asal tadi nggak berlebihan dan ya udah seperlunya aja gitu. Lalu yang kedua, kita nggak boleh berikhtilat ya, walaupun nggak berdua-duaan nih, ada beberapa ikhwan, ada beberapa akhwat, tapi nggak boleh bercampur baur gitu. Nggak boleh tuh ikhwan duduknya selang-seling sama akhwat, atau duduknya deket-deketan. Harus ada pemisahnya. Entah misalnya nih ikhwannya di depan, di belakang, atau samping kiri kanan gitu. Lalu yang ketiga, wajib banget menjaga pandangan ya. Jangan pas udah ketemu nih misalnya, lagi ngumpul, lagi mau rapat, sengaja lirik-lirik, no 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 no, ya. Apalagi di medsos tuh, kita ngerasanya sendirian doang, jadi bebas aja, nggak mengontrol mata kita. Padahal kita tahu Allah itu maha melihat gitu ya. Dan perempuan itu wajib berhijab, oke? Even kita ngelaksanain video call misalnya, ya pakai aja hijabnya, jangan sampai misalnya nggak sengaja nih kameranya kepencet terus kebuka gitu kan, supaya aurat kita tetap aman maka tetap berjilbab. Lalu jangan sengaja berbicara dengan intonasi yang dibuat lemah lembut gitu loh, yang memancing apa ya, memancing syahwat ya Mbak ya. Iya. Iya. Ya. Dimanja-manjain gitu. Dimanja-manjain. Kalau mau manja-manja sesama ahwat aja lah. Di Madani banyak kok ahwatnya ya, insya Allah. Sama saya juga boleh mah kalau butuh perhatian. Nah, ribet amat sih Kak. Interaksi dalam Islam gitu banget. Walaupun mungkin bagi kita seribet itu ya. Tapi sebenarnya ada kok interaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang gimana? Ada 5 hal di sini guys. Yang pertama, dalam hal pendidikan. Jadi boleh ya kita itu berguru sama lawan jenis kita gitu. Saya gurunya laki-laki, tadi yang Mbak Atik sampaikan. Kitanya perempuan, it's okay karena kita kan mencari ilmu ya. Itu. Lalu yang kedua di bidang kesehatan atau pengobatan. Kita boleh berobat ke dokter laki-laki. Apalagi kalau udah menyangkut nyawa ya, itu harus segera diutamakan tuh. Jangan sampai kita kekeh banget sama prinsip nyawa kita nggak tertolong. Lalu yang ketiga di bidang peradilan atau hukum, terlibat dalam penyidikan misalnya yang mengharuskan ahwat kalau misalnya buka hijab sebentar untuk mengecek misalnya gitu kan, kayak contohnya di korban kekerasan seksual tuh biasanya. Nah, itu diperbolehkan karena tujuannya syar'i gitu ya, untuk membantu proses penyidikan. Lalu yang keempat di bidang muamalah. Nah, berjual beli itu boleh karena memang hukum asalnya itu mubah. Dan yang kelima itu ada di bidang akad kerja atau ijaroh. Ya, jadi nggak apa-apa kita kerja dipimpin sama laki-laki atau sebaliknya laki-laki dipimpin sama perempuan di dalam ranah kerjanya. Nah, detailnya itu ada di buku di kitab yang judulnya Nizam Ijtimai ya Mbak tadi ya? Iya. Nizamul Itu karangan siapa itu Mbak? Taqiyuddin An-Nabhani. Oke, karangan Taqiyuddin An-Nabhani. Boleh di-search ya, guys. Itu. Di situ lengkap banget pembahasan seputar perempuan. Nah, itu tadi. Kita langsung ke sharing-sharing aja ya, Mbak. Gimana? Iya, Kita sharing-sharing aja.
Oke. Yuk, skuy para akhwat yang sudah memiliki unek-unek di dalam hatinya. Waduh. Dipersilahkan gini-gini untuk menanyakan nih. Mumpung kita ada Mbak Atik hadir di sini yang barangkali masih ada kebingungan. Tapi Mbak, saya tuh kondisinya tuh gini loh Mbak, gimana deh? Saya bingung. Ya, Kak, mau nanya caranya gimana? Ini aja, komen di sini, di chat, atau langsung open mic aja, bilang saya gitu. Ntar langsung. Mbak Atik, ini pertanyaannya mau kita tampung dulu atau tanya jawab gitu, Mbak? Jawab aja langsung. Oke. Buru lupa nanti. Oke. Oke, Aira ya. Airari mau nanya? Ya, Kak, mau nanya. Ini Oke, suara aku silakan. udah masuk belum? Udah jelas, Aira. Jadi aku mau nanya, Kak, kan aku maba gitu ya. Kan juga masih online, jadi belum pernah ketemu sama teman-teman. Nah, teman-teman itu ada kayak buat acara-acara gitu, Kak. Jadi kayak kita kumpul-kumpul satu angkatan biar makin kenal gitu temennya siapa gitu. Terus nanti bakal kayak sharing-sharing gitu, Kak, cerita-cerita gitu. Itu boleh nggak sih, Kak, kayak gitu? Terima kasih. Oke, Langsung sama-sama. dijawab. Iya, Mbak Atik, silahkan. Ya, boleh aja kalau biasanya kalau itu ini ya kayak perkenalan baru ini ya, baru mulai kuliah kayak gitu ya. Itu boleh-boleh aja, yang penting tetap sih ada kayak batasan-batasannya itu. Maksudnya nanti dilihat dilihat ininya ya, caranya seperti apa, apakah online juga atau tadi ketemu ya? Offline gitu ya? Iya, Kak. Iya, yang penting nanti tetap ini aja dijaga kalau misal duduknya gimana, nggak boleh campur baur kayak gitu sih. Tapi kalau untuk, berkenalan itu boleh-boleh aja. Kalau Zoom gitu juga boleh, Kakak? Jadi kayak Zoom misalnya kan ada rame-rame ya, ceweknya. tidak Zoom berdua aja ya. Oh, kalau misal ceweknya berdua gitu, Kak, terus sama cowoknya berdua, terus kayak nanya, "Dulu sekolah di mana?" Gitu-gitu. Kayak sharing-sharing gitu boleh nggak, Kak? Berdua sama-sama berdua gitu ya, kalau bisa ajak cewek satu lagi. Oh, jadi ceweknya lebih banyak gitu? Iya, gitu. Oh, ya. Terima kasih. Gimana, Aira? Gimana ya? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, dari Mbak Atik ada tambahan lagi, Mbak? Enggak sih, nggak apa-apa kalau cuman sharing tentang memperkenalkan diri itu nggak apa-apa kan. Yang penting ya itu tadi, tetap batasan-batasan apa dan mungkin pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak melenceng ya gitu aja. Kita menjawabnya pun ya sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Itu aja. Jadi jangan nanti pertanyaannya tentang ini di mana rumahnya, boleh main gitu. Oke. Ya, jadi intinya boleh ya, asal tadi batasan-batasan syar'inya itu diperhatikan. Semangat, Aira. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Nuyas. Ya, Nuyas, silahkan Nuyas, open mic-nya. Bisa. Kedengeran, Kak? Ya, kedengaran Nuyas. Iya, mau tanya. Kita boleh nggak sih foto sama lawan jenis itu? Boleh apa? Boleh foto bareng sama lawan jenis. Foto bareng. Oh, boleh foto bareng nggak Mbak sama lawan jenis? Boleh, asal ada mahramnya. Berarti Gitu. nggak cuma berdua gitu ya? Iya, ya nggak boleh lah berdua dong. Nggak boleh, harus ada mahramnya. Gitu. Misal kalau Oke. suami istri gitu. Biasanya ustadz-ustadz ya yang suka dimintain foto kan. Biasanya Iya. kalau mau foto ya harus ngajak suaminya gitu kan, mau foto sama ustadz gitu. Ustadznya kan cowok ya. Terus ya harus ngajak suami gitu biar bisa foto bareng gitu. Harus ada mahramnya, Mbak. Kalau jangan foto berdua doang sama ustadz. Iya. Nanti Makasih, jadi Mbak. fitnah ustadznya, kasihan. Iya. Makasih, Mbak Ati. Ya, Tapi kalau misalnya fotonya ini Mbak kayak bareng-bareng rame-rame. gitu, ya? Boleh kalau bareng-bareng rame-rame banget gitu, boleh. Iya, satu Oke, sekolah oke. gitu kan, satu ya. Heeh. Boleh. Boleh, Oke. boleh.
Yang penting jangan foto Lanjut. berdua lah. Oke, siap. Yang foto berdua ya, Nuyas. Lanjut ke Silmi. Silahkan Silmi. Nanti boleh ditanggepin ya kalau misalnya jawab puas atau gimana. Nanti boleh atau mungkin yang lain mau ikut jawab juga nggak apa-apa, kan namanya juga diskusi ya. Iya. Ya, siap, Mbak. Dari Silmi, Silmi belum bisa. Vivi dulu aja. Vivi, gimana Vivi, mau nanya langsung? Atau gimana Vivi? Oh, Vivi, ini Mbak via chat. Saya bacakan ya, Mbak. Oh iya. Gimana bila kita punya temen cewek nih, tapi dia suka sama cewek. Ya mungkin ini ya Mbak ya, Iya. terindikasi suka sama jenis gitu ya. Nah, cara menjaganya biar dia bisa tetap di jalan yang benar dan kitanya nih nggak jadi korban tuh gimana ya Mbak gitu. Ya, kalau di dalam Islam kan udah jelas ya, nggak ada yang hubungan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok gitu ya. Udah jelas kalau menikah ya cewek dengan cowok, nggak ada yang lain gitu kan. Dan nggak ada juga yang kemudian cewek menjadi cowok, cowok jadi cewek itu sebenarnya nggak ada ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin baiknya kita arahin aja kali ya untuk pergaulannya, supaya nggak ngumpul sama teman-temannya yang terindikasi kayak gitu ya. Atau kalau mau menjaganya mungkin bisa ajakin kajian gitu ya, biar kitanya juga nggak ya jadi ikut ke dia gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Oh gitu. Kalau ini sih Mbak, Sering diajakin kajian aja ya, gimana? ajakin kajian. Supaya kitanya nggak jadi korban gitu Mbak, takutnya misalnya nih Iya. ternyata si teman kita itu malah sukanya ke kita gitu Iya. Mbak. Ya balik lagi yang bisa menjaga itu salah satu adalah lingkungan, Mbak. Jadi kalau kitanya juga mau tetap ya baik ya, lingkungan tuh pengaruh banget sih, Mbak, gitu. Kita futurnya enggaknya itu juga tergantung lingkungan juga. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus mencari lingkungan yang membuat kita solih gitu. Oke, Insya Allah. Mhm. Oke, siap. Ini Vivinya belum bisa on mic, Mbak, jadi belum bisa kasih tanggapan. Iya. Dari teman-teman yang lain mungkin barangkali Teman-teman yang ada lain ini. mungkin ya boleh nambahin atau Ya, monggo. Mungkin yang udah pernah punya pengalaman serupa, gimana sih caranya gitu. Pernah ditembak cowok. Terus? Terus? Oke. Mau di- Nggak ada ya tanggapan ya. Ya. Kalau Bang Rizko Oke. mau ngasih tanggapan boleh nggak sih? Ini kan cewek Oh, aja boleh ya. Mbak. Boleh apa gimana nih? Ya, heeh. Boleh apa gimana? Bang Rizko mau kasih tanggapan, gengs, Pak Walcott. Aku pernah ditembak cowok loh. Serius, Bang? Serius. Oh my Sama temen God. sendiri. Jadi kalau punya temen yang kelainan gitu, kita harus tegaskan, maaf aku normal ya, aku bilang. Supaya kita punya pendirian dan punya posisi di hadapan dia. Kalau kita nggak enakan, kalau kitanya, ya tapi kan dia temen, gimana ya? Ya, kamu yang akan jadi korban. Jadi harus ditegas, ya bro. Aku nggak bisa diperlakukan gini. Kamu nggak ngehargain aku yang normal kalau seandainya kamu maksain atau menyukai aku atau gimana gitu. Jadi aku tegaskan posisiku saat aku ditembak oleh temanku sendiri ini. Dan semenjak itu aku sudah mulai antisipasi jaga-jaga, aku nggak mau lagi terlalu dekat sama dia. Temenan cukup tahu aja, tapi nggak bakal aku jadiin sahabat karib Ya. gitu. Iya, Agak horor ya, Bang. ya. Oke, jadi teman dari Bang Rizko, guys. Buat kasus yang kayak pertanyaannya Vivi ini, kita harus tegas sih emang, gitu. Karena ya tadi bisa jadi bahaya buat diri kita sendiri gitu loh. Ya, cukup jelas ya tadi yang disampaikan Bangko ya. Makasih ya Bangko tambahannya. Ya lanjut lah ibu-ibu. Ya lanjut. Siapa lagi nih? Guys, tolong bantu aku ya di chat. Aku
Agak ini, agak riuh. Aku bikin notulen juga soalnya. Dari Silmi, mana? Silmi yang mana? Oh ini. Dari Silmi ya. Dari Silmi yang Mbak Atik. Iya, Mbak Ya Silvi. pertanyaannya gini Mbak. Jadi kan tadi udah disampaikan hal-hal yang boleh diperbolehkan dalam interaksi dengan lawan jenis. Nah belakangan sering lihat video hiking dan kepikiran jadi pengen hiking, naik gunung. Tapi hiking itu kan kayak hobi dan kebanyakannya laki-laki ya Mbak. Kalau misal belum ada pasangan halal dan keluarga belum bisa diajak hiking, boleh nggak sih kita hiking dengan teman tapi tetap ada perempuannya? Maksudnya hiking dengan teman laki-laki tapi bawa teman cewek juga gitu Mbak. Terus kalau semisal dibuat komunitas hiking syar'i Ya. dengan tujuan menyalurkan hobi dan tafakur gitu, boleh nggak Mbak? Itu dari Silmi Mbak. Boleh kalau ya ini ya, kalau bisa sih yang kayak hikingnya bareng-bareng cewek semua aja gitu. Jangan ada cowoknya gitu kan. Atau paling enggak apa cari kegiatan yang lain gitu ya. Atau kalau memang hobinya itu ya itu kita cari yang bikin hiking hari itu. Jadi cewek-cewek semua gitu. Jangan apa bareng sama cowok-cowok gitu. Kalau cowok-cowok mau hiking ya udah cowok-cowok semua gitu. Itu sih. Tapi kan misalnya gini nih Mbak, cewek-cewek itu kan kadang nggak ngerti ya Mbak, naik naik gunung apa segala macam gitu kan. Nah, kadang tuh butuh bantuan Ya butuh atau pemandu ya gitu ya. serba-serbinya gitu lah Mbak. Heeh. Iya. Nggak apa-apa sih kalau biasanya kan kalau ya aku juga pernah hiking sih. Maksudnya kayak pemandunya biasanya ada cowok kan, tapi kan satu, tapi teman-teman yang lain kan cewek semua gitu. Ya, teman-teman yang kita ajakin untuk hiking apa cewek-cewek gitu. Jadi Oke, pemandu oke. tuh kayak guru gitu kan, kayak nunjukin ini aja ya, apa namanya? Ya, jadi petunjuk aja gitu kan. Kalau aku sih agak kurangi sih, harus dihindari aja. Karena Dihindari hiking menurutku bareng ya, gitu ya Bang? abang pernah hiking, itu agak riskan. Soalnya hiking, nggak tahu ya kalau hikingnya sampai nginep-nginep. Itu kan Oh yang iya, hijab harus ganti baju, iya, iya sih. harus segala Iya, iya macem. benar. Di tenda, Mm-mm. tendanya tersapu angin, nah, Iya, iya. tersikap-sikap lah pakaian kalian. Rada khawatir. Mm-mm. Mungkin bayangan kamu ke puncak doang gitu ya, beda cerita. Kalau hiking yang bener-bener nginep gitu loh, yang Oh sampai ke yang gunung. Rada susah sih, apalagi kalau seandainya gabung holwat, bukan holwat ya, mm-mm. ikhtilat-ikhtilat begitu akan Mm-mm. akan sangat riskan. Iya. Saranku sih hindari, selagi itu memang tidak ini loh. Kita tuh lihat dulu nih skala prioritasnya gimana sih ini. Sepenting apakah aku naik gunung ini Mm. demi kesehatanku, mentalku atau apa? Apakah bisa aku hindari itu dengan cara lain, mendapatkan kesenangan yang sama? Ustadz Hanan tuh pernah berpesan, have fun itu nggak harus. Kalaupun seandainya kamu menyukai sesuatu, tapi ternyata sesuatu ini sangat riskan dengan dosa, cari have fun yang lain. Yang kamu tuh akan mendapatkan kesenangan yang sama, tapi dengan cara yang lebih aman. Rada ngeri sih kalau naik gunung tuh, akwat. Mm. Yang nginep-nginep ya? Yang nginep-nginep. Iya, Iya belum lagi nanti kalau pas di atas ketemunya sama geng cowok-cowok kan sama iya. aja ya. Oh, Oke, oke, oke. Mmm, mungkin boleh sih ya kalau mau coba hiking, cuman yang ke tempat yang ini kali ya, yang nggak riskan gitu ya, Bang, ya, Mbak? ya dan juga izin ya kalau apalagi kalau Oh, anak iya ya bener. penting banget buat izin orang tua itu harus. Kalau perlu ngajak salah satu ini misalnya mahramnya, adiknya kah, kakaknya Mhm. kah, itu boleh. Kalau program sekolah boleh-boleh aja sebenarnya. Waktu itu ada Ah, pesantren misal ngadain Oh iya. hiking rame-rame, santri ikhwan ya santai, lain cerita gitu. oke. Oke, oke. Jadi gitu ya, Silmi. Kalau memang apa pengen banget gitu hiking, lebih dipikir dulu lagi aja sih, urgent banget nggak sih harus hiking sekarang ini gitu. Usahakan cari have fun dengan cara yang lain aja dan lebih aman gitu. Kalaupun misalnya udah pengen banget hikingnya, nah itu tadi lagi diusahakan hikingnya bareng cewek-cewek aja. Karena lebih aman juga kalau misalnya kayak tadi yang Bang Ko sampaikan ya, kita menjaga aurat juga lebih nyaman dan lain-lainnya. Itu ya, Silmi ya. Silmi bisa on cam nggak sih? Atau ada tanggapan dari yang lain, guys? Monggo, monggo. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak Mbak Ati, Bangko, kata Silmi.
Oke, lanjut Iya, ya. sama-sama. Siapa lagi, guys, habis Hilmi? Saya tidak menyimak chat. Yes. Siapa? Dari Aira. Oke, dari Aira lagi nih, Mbak. Ya. Mau nanya, pertanyaan atau sharing apa ya yang nggak boleh sama lawan jenis, yang nggak syar'i itu yang gimana sih, Mbak? Soalnya saya dari dulu sekolahnya sama cewek. Oh, baru pertama kali kuliah sama cowok. Jadi rada bingung gimana ya ngomong sama cowok. Takut nggak boleh atau melanggar batasan, Mbak, dianya. Gimana tuh, Mbak? Iya. Iya, sebenarnya tadi juga udah dijelasin sih, ya kan, yang tadi aku singgung ya. Ya urusan-urusan yang pribadi, yang gitu-gitu, yang kamu udah makan belum? Kayak gitu-gitu kan. Yang gini, kalau mau apa ya, mau menilai bahwa apa namanya, apa ya, apa sih, chat kita misalnya sama lawan jenis itu apa namanya, kira-kira ini syar'i apa enggak, kita mikir aja kira-kira kalau chat ini dilihat tuh, memalukan atau enggak gitu. Kira-kira kalau kita kasih chat ini, orang lain baca, kira-kira kita mau nggak gitu? Kira-kira pantas nggak itu buat dibaca sama orang gitu. Kalau kita masih, maksudnya kita takut, kita sembunyiin berarti kan ada sesuatu yang nggak pantas gitu dilihat orang lain, Oh, gitu sih. ya. Ya itu cara-cara simpelnya ya, Mbak, ya untuk Iya. menilai ini syar'i Iya. nggak nih pembahasan kita. Mhm. Iya, soalnya si Aira ini kan ibaratnya belum pernah ketemu cowok gitu nah, Mbak. Oh, Masya Allah. Sekolahnya sekolah cewek Oh, terus dari SD gitu. sampai SMA. Oh, gitu. Apa sih pondok? Apa gimana? Mungkin ya, Aira bisa konfirmasi di chat mungkin ya. Mondok apa gimana Aira? Ya intinya parameternya adalah Mhm. kita kalau kita ngeliatin chat itu ke orang lain, kita tuh ngerasa malu gitu. Iya, iya. Kita ngerasa kayak ih malu deh. Iya. Gitu. Oh, Aira di pondok Kak, dipisah. Oke. Iya, gitu sih. Gimana Aira? Ada lagi yang mau ditanyakan? Aira. Yang lain juga nih boleh loh kalau mau ini sharing-sharing. Oke, terima kasih banyak Mbak Ati, kata Aira. Oke, Sama-sama, lanjut. Mbak. Mbak, ini lumayan banyak, gak apa-apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa. Ya Allah. Oke, dari Kitten Dust. Oh, Kitten Dust ini Lia, Kamalia Wulandari. Izin tanya Mbak, cara terbaik menyikapi ketika kita suka sama lawan jenis, tapi tetap ingin menjaga batasan, itu gimana ya Mbak? Mungkin bisa sharing gimana cara Mbak Atik, waduh, ya gimana tips and trick dari Mbak Atik gitu. Iya. Kalau ini ya, apa, suka sama lawan jenis itu kan ini ya, fit ya. Balik lagi kita ini pembahasannya ke ini ya, naluri ya. Jadi Allah ciptakan kita itu ada apa, kita tuh diberi kebutuhan ya, naluri. Naluri itu ada 3, naluri bako, nau, dan tadayun. Yang menyangkut hal ini tuh naluri nau ya, menyukai lawan jenis gitu, kemudian melestarikan keturunan gitu ya. Nah, apa yang ketika kemudian naluri ini muncul, apa yang kemudian dilakukan? Kan kalau nalurinya muncul kan butuh pemenuhan ya, tuh. Nah, kalau di dalam Islam solusi satu-satunya cuman menikah gitu, kalau kita suka sama lawan jenis gitu ya. Tapi kalau misalnya yang belum mampu untuk menikah, Allah suruh apa? Suruh puasa gitu loh. Kalau puasa juga nggak bisa, cara yang ketiga ya berusaha supaya naluri ini nggak muncul gitu. Caranya dengan apa? Dengan tadi tidak biasanya naluri itu muncul dari apa, panca indera ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu kan. Jadi nggak usah melihat hal-hal yang tidak pantas gitu ya, kemudian mendengar hal-hal yang nggak pantas gitu, supaya ya naluri ini yang apa, tidak kita bisa meredam naluri yang ini gitu. Tuh, itu aja sih solusi satu-satunya, nggak ada yang lain kecuali menikah gitu. Kalau belum mampu ya puasa gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya kayak cinta dalam diam gitu boleh nggak sih Mbak? Cinta dalam diam boleh cinta dalam diam tuh boleh. Itu kan, ini
juga ya, apa namanya, eee, ya cara ini ya, cara supaya nggak lari ke pacaran gitu ya, daripada zina Ah, gitu kan ya. Tapi ya boleh boleh kalau memendam, rasa itu boleh, cuman kan, kalau kelamaan kan dibawanya jadi itu kan naluri juga ya, Mbak, ya. Naluri mhm, kalau tidak dipenuhi, jadinya gelisah, sedih gitu mmm, kan, ujung-ujungnya seperti itu, mmm, gitu. Insyaallah. Wah, gimana Lia? Gimana Ya, kalau, belum siap nikah ya harus dipersiapkan gitu aja sih oh, jawabannya, karena iya solusinya tuh. cuman satu, nikah kalau kalau suka sama lawan jenis, udah itu aja. Iya, jadi gengs, solusinya cuma satu, Mhm. gengs. Nggak usah cari cara lain ya. Apalagi Mhm. sampai misalnya nih yang ekstrim kawin lari apalah segala macam ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Kalau suka ya udah bersyukur ya Mbak ya, karena berarti Iya, kita normal. apa, ya siap aja gitu buat nikah gitu. Kalau belum siap Kalau maksudnya dipersiapkan gitu buat nikah. Kadang-kadang, iya, ini juga sih kita tuh kadang, apa ya, apalagi kayak kita ya, orang tua kita juga kadang-kadang suka ini, "Udahlah kamu mah belum siap," gitu. Mereka kadang-kadang ah orang tua tuh iya, lebih lebih suka kayak anaknya pacaran gitu ya, daripada, "Ah nikah masih kecil," gitu kan ya. mhm, Padahal kan, apa namanya, kan apa, yang Allah perintahkan ditolak gitu, malah malah apa, eee, iya menyetujui atau, apa, mau kemaksiatan gitu ya. Itu sih eee, kadang-kadang orang tua juga kayak gitu ya, kadang, "Ah, masih kecil, nanti aja," gitu. oke. Padahal kalau belum siap Berarti ya harus disiapkan gitu. berarti kita perlu ini juga ya Mbak, Mhm, effort untuk membuktikan ke orang tua, iya kita tuh bener bisa gitu. kok gitu ya? Bener bener gitu. Kadang-kadang ini juga sih sebenarnya, ya ya syukur-syukur kalau yang sering kayak belajar datang kajian kayak gitu ya, kan ada kan Mhm, kajian pranikah, kemudian itu bisa menyiapkan diri. Tapi, kadang-kadang kalau kita lihat, apa, pendidikan kita tuh kadang-kadang juga Eee, apa ya, lebih ngebahas kayak, ya kayak reproduksi kayak gitu, lebih kayak gitu-gitunya sih. Tapi kalau mhm, yang, gimana persiapan buat nikah, apa hak istri, suami, kayak gitu kadang-kadang jarang banget dibahas gitu. Pada akhirnya, iya, apa, banyak yang tidak kemudian, siap menikah gitu, juga oke. sih. Masyaallah, ini jadi bahas nikah nih kita ya, karena memang solusinya menikah, gengs. Iya, nggak Yang ada yang suka-suka lain. itu ya. Kalau nggak mau ya udah Mhm, puasa. iya. Iya benar, Ini sibuk aja sama kegiatan-kegiatan yang, ya itu tadi, menyibukkan diri dengan yang lain tuh termasuk untuk menekan gharizah yang ah, tadi itu, gitu. iya. Iya, Mhm. dialihkan fokusnya, jadi nggak Iya fokus ke dia dialihkan. mulu gitu. Sengaja cari-cari kabar, padahal mah dia juga belum tentu mikirin kita ya, Mbak, ya. Iya, dia cari kabar yang lain tapi. Nah, aduh, mengelenyot nggak tuh? Kalau kata Silmi, menetralisir rasa dengan cara curhat sama Allah dan diminta ditambatkan hatinya hanya pada Allah dan yang mencintai Allah tuh. Iya iya benar Insyaallah benar banget. Silmi. Iya, betul betul. Mhm. Gimana Lia? Apakah sudah tercerahkan lahir batin? Insyaallah. Mhm. Sudah Kak, Masya Allah, kata Lia. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih Mbak Atik. Iya, sama-sama Mbak Lia. Kita lanjut ke pertanyaan dari Elsa ya Mbak. Mhm. Elsa pengen nanya, kalau misalnya udah kebablasan nih Mbak, interaksi ke cowoknya, kayak udah sering curcol gitu, harus gimana ya Mbak? Ya harus stop lah ya kalau dikurangin kalau udah tahu itu nggak boleh ya, mau nggak mau harus berhenti lah, kan Hmm, kita udah tahu aturannya gitu loh. Kalau kita udah tahu aturannya tapi kita tetap, apa, ngelakuin itu kan jadi ini ya, dosanya makin makin banyak gitu kan. Kita udah tahu aturannya, terus tapi kita tetap ngelanggar itu gitu. Mendingan di-stop aja kalau udah itu ya sih. jangan sampai kita bikin dosa tambah banyak ya Mbak, padahal udah Iya, tahu gitu. kan udah tahu ya. Hmm. Tadi tadi saya mau nambahin apa ya? Ya berarti harus ini ya Mbak ya, memaksa diri sendiri buat udah deh Mhm gitu. mhm. Jadi nggak usah dibales gitu ya. Jangan Atau dibales ya kalaupun Elsa. membales ya
memang hal-hal yang syar'i aja gitu. Balas untuk hal-hal yang syar'i Ya. aja. Yang syar'i tadi gimana? Ingat-ingat lagi deh tadi yang awal-awal. Oke. Gimana Elsa? Kalau bisa buka mic aja ya guys, biar dua arah gitu. Ya, itu pengalaman pribadi. Jadi pernah di beberapa momen kan kelompok cowok terus. Pernah di satu momen itu kan lagi ngerjain tugas data gitu. Tiba-tiba kayak si cowoknya tuh ya perkumpulannya itu tiba-tiba kayak apa tuh namanya ngobrolnya tuh bukan di ranah tugas ya. segitu, terus jadinya kan ke bawah. Terus udah kemarin banget sebenarnya karena harus ada evaluasi buat tim buat bikin program, ada evaluasi kan kemarin, terus tiba-tiba lepas aja gitu curcol padahal di situ ada cowok. Itu nanyain itu. Iya, ya pokoknya kalau yang misalnya membahas tentang kegiatan, program-program tadi kemudian dibahas itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah, tidak, selain itu gitu ya, apalagi menyangkut ranah pribadinya gitu, kalau bisa sih janganlah gitu. Apalagi tiba-tiba ini lagi nanti kalau kebablasan nanti jadi nyeritain aib sendiri kan. Iya. Iya. Hampir untungnya oke lah gitu. Ya. Iya. Kalau misalnya kita tuh langsung tegas kayak ngapain sih nanya-nanya gitu, boleh nggak sih Mbak? Jutek ya. Iya, misalnya nih ada yang kayak gitu. Iya, yang nggak gitu juga jawabnya, ngapain sih nanya. Ya tergantung pertanyaannya sih Mbak, kalau nanyain tentang apa gitu. Kalau enggak, kalau misalnya nanyanya yang udah makan belum atau apa, mending nggak usah dijawab deh. Ya. Oke, itu buat pelajaran bagi kita semua ya guys. Biasanya tuh habis nugas tuh ya biasalah curcol gitu ya. Lebih diwaspadai aja, jangan sampai kita kebawa arus, malah kita curcol lebih banyak dari dia. Oke, Elsa gimana Elsa? Bismillah, semoga tidak terulang. Semangat Elsa, semangat kita semua. Oke, lanjut ya Mbak. Ya. Pertanyaan dari Linda. Mbak izin bertanya, kalau muslimah memakai jasa Gojek online itu bagaimana ya menurut pandangan Islam? Mungkin yang diboncengnya ini Mbak. Kalau bisa sih dihindari ya. Kalau aku sendiri nggak pernah sih naik Gojek gitu, karena kebanyakan kan bapak-bapak ya, maksudnya laki-laki gitu. Kalau bisa sih dihindari gitu. Kalau ada Gojek perempuan gitu boleh. Kalau yang cuman kan kadang kita nggak bisa milih ya. Itu kayak ini apa namanya? Ya kalau biasanya ada nggak sih Gojek syari'i gitu? Kalau Kalau di ada, tempat saya ada Mbak. Namanya itu aja. ojek muslimah gitu. Iya ya, ojek muslimah kayak gitu. Nah, kalau itu mendingan pakai yang itu aja. Nah, di tempat Linda ada nggak, Lin, kayak gitu alternatifnya? Linda kalau bisa buka mic, ini aja, langsung aja. Belum tahu Kak. Belum ada. Biasanya Gojeknya tuh cowok gitu Kak, yang Iya, saya kebanyakan temuin. cowok ya. Iya. Iya. Kalau misalnya enggak, Grab aja, Grab car, tapi nggak boleh sendiri juga, harus rame. Kalau nggak boleh berdua-duaan. Iya Mbak Ati. Tadi di bawah. Oke. Kalau bisa yang Gojek itu dihindarin ya Linda, karena kalau udah duduk kayak gitu tuh rawan banget bersentuhan. Iya, pastilah. Iya, nggak mungkin enggak. Iya, bener banget. Iya, makasih Mbak Ati, Kak Indri. Ya, bener. Iya, anytime. Oke. Lanjut lagi. Mbak Atik masih semangat ya, Mbak? Iya, semangat. Ya Allah.
Dari Farhatun. Izin tanya Mbak, cara interaksi dengan sepupu gimana ya? Kan sepupu itu non mahram kita ya. Terus biasanya tuh kita nginep di rumahnya tante dan ada Iya. sepupu juga di situ. Aku tuh udah berusaha ngejaga aurat, tetap pakai jilbab dan kaos kaki gitu. Cuman ditanyain sama tante dan sepupu, ngapain sih pakai jilbab sama kaos kaki? Kan udah di rumah, nggak keluar. Sayanya bingung mau jelasin, jadi cuma bisa jawab, ya nggak apa-apa sih, pengen pakai aja. Masya Allah, ini kayaknya relate ke semua orang nih yang punya sepupu Iya. laki-laki. Iya, iya benar sih dia udah tahu sepupu emang bukan mahram, Mbak, dan, mau nggak mau kan ya kita tetap harus jaga aurat kan, nggak boleh Mm-mm. kelihatan gitu loh. Sebenarnya banyak sih, banyak banget kasus kayak gini ya di keluarga-keluarga yang nggak tahu dikiranya sepupu itu, apa namanya, boleh boleh aja kita Ya membuka aurat bener. apalagi biasanya kalau kayak lebaran gitu ya, Iya. pulang kampung gitu kan, itu kan campur baur tuh ke rumah nenek gitu kan, jadi satu sepupu semuanya ngumpul gitu ya. Mm-mm. Itu agak-agak susah juga ya, tapi ya kita kan tetap harus menutup aurat kan bagaimanapun perintah Allah kayak gitu. Jadi, Mm-mm. mungkin ya kalau kita ngasih tahu langsung juga, ya ini kan, apa, batasan-batasan mungkin mereka juga ini ya, nggak, apa namanya, ya tersinggung atau takutnya gitu ya. Mungkin bener yang tadi Mm-mm. Mbak Mbak bilang ya, ya aku suka aja, mending gitu aja jawabannya gitu. Mm-mm. Iya, saya suka aja pakai ini, apa, kaos kaki misalnya kayak tadi, gitu. Mm-mm. Ya menghindari konflik sama keluarga, mungkin gitu sih. Kayaknya, karena Masya biasanya Allah. kan orang-orang, banyak mereka kan hanya karena mereka tuh belum tahu aja sebenarnya, gitu. Mm-mm. Tapi bukan berarti Masya lantas Allah. kita ya udah, buka aurat aja, nggak gitu juga. Kita tetap harus harus ikutin aturan Allah juga. Yang paling penting itu aturan dari Allah, gengs. Mhm, Jadi memang apa ya Mbak, Allah itu kayak nguji kita ya. Kamu sanggup nggak mhm. sih ngejalanin perintahku di segala situasi dan kondisi? Karena yang paling susah itu emang ke keluarga Mbak gitu. Bener, Jadi kadang, aduh gimana ya, nggak enakan gitu loh Mbak kitanya. bener, dakwah paling sulit itu ke keluarga. Mm-mm. Betul. Jadi kadang ini Mbak ada yang apa, sengaja ngumpet aja di kamar atau ini juga nih bisa pakai cara wudu gitu. Jadi kita wudu kan, terus nanti kalau disuruh salim Mhm. misalnya, ih maaf lagi jaga wudu. Iya, diakalin aja lah, walaupun mungkin kadang-kadang aku juga pernah ngalamin sih, kayak misalnya disindir-sindir gitu kan, "Ih, apa sih Mm-mm. jilbabnya ini, apa" kayak, apa, pernah sih aku disindir kayak gini, "Ih, pengen deh kayak kamu jilbabnya lebar-lebar gitu," kayak kesannya tuh nyindir gitu, tapi ya kita cuek aja, gimana kitanya lah gitu. Karena menjelaskan ke mereka juga sulit gitu kan, bukan hal Iya yang benar. mudah gitu untuk dakwah sama keluarga itu paling sulit sih memang. Iya. Bismillah ya kita para Semangat ahwat. semangat, mudah-mudahan eh, kan semakin sulit kita mengikuti aturan Allah kan insyaallah pahalanya makin banyak ya. Nah, iya bener tuh. Makin sulit, insya Allah pahalanya makin banyak, gengs. Jadi yang sekarang lagi struggle banget menghadapi keluarganya, mungkin yang udah dikasih tahu berulang kok nggak paham-paham. Bismillah, tetap istiqomah. Semoga Allah Amin. kasih kita balasan yang banyak ya buat kita. Gitu deh. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, dari Kio ya Mbak sekarang. Mhm. Kio atau Nana Mbak? Pertanyaannya, sebenarnya nih Mbak, boleh nggak sih berteman antara cowok sama cewek itu? Karena tuh Mbak, eh, apa ya, orang tuh banyak yang bilang Mbak kayak tidak ada namanya pertemanan cewek sama cowok itu. Karena pasti salah satu ada yang baper di antara mereka. Nah gimana tuh Mbak menurut Mbak Atik? Iya, bener kalau kalau pertemanannya biasa, eee, maksudnya rame-rame biasa gitu sih nggak apa-apa ya, karena kan memang di dalam Islam pun diperbolehkan bekerja sama ya antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Mmm, cuman kalau kayak sahabatan misalnya sama cowok itu kayaknya nggak ada ya, bener kata Mbak tadi pasti ada yang baper-baperan gitu ya, Mm-mm. atau kakak adekan gitu kan. Hanya ya, kalau bisa ya tetap harus dihindari gitu, ujung-ujungnya nanti cinta dalam diam lagi kayak Mbak Indri tadi. Astagfirullah. Guys, guys.
Masya Allah. Kalau bisa janganlah, jangan ya gitu, karena ya pasti akan mengarah ke arah yang itu. Balik lagi kan karena kita punya naluri kan, naluri Heeh. nau tadi kan, gitu. Oke, tetap jaga Hmm. batasan ya kita. Boleh berteman, ya berteman sewajarnya Boleh, aja. boleh. Tapi jangan sampai pertemanan itu berubah jadi kayak ini ya Mbak, yang tadi nanyain udah makan belum? Iya. Apa kegiatannya hari ini apa aja nih? Boleh ikutan nggak? Aduh, dibuka pakai basmalah gitu. Ya Allah. Entar kalau udah kejauhan kitanya yang kelabakannya. Cewek kan kadang Cewek gitu ya Mbak ya. biasanya kan, yang Nah, baper cewek, nanti yang iya. ujung-ujungnya cewek Ibaratnya juga. Sedih. ibaratnya dia yang buka pintu, dia yang susah nutup pintu lagi Mbak. Aduh, gimana tuh Mbak? Iya. Ya Allah. Oke, gimana Kyo? Kyo, open your Iya, mic Kyo. iya Kak. Masya Gimana Allah, Kyo? paham banget. Berarti tetap boleh, tapi ada batasan ya. Yang kayak tadi dijelaskan Mbak Atik. Benar. Oke. Makasih Mbak Atik. Kyo. Sama Kyo. Lanjut Mbak dari Linda lagi. Kalau misalnya nggak pakai hijab di depan keponakan yang udah balik gimana ya Mbak? Mungkin dia bingung Mbak karena keponakan ini termasuk mahram ya Mbak biasanya. Iya ya mahram ya. Iya. Halo Mbak. Iya. Sebentar ya, aku lupa. Coba aku cari mahram. Aku juga lupa sih. Kalau paman, Tadi ada yang ibu, ini sih. iya ya. Ayah, ibu, sebentar ya, gengs. Ya. Untuk lebih make sure masih dicarikan ininya, apa namanya, jalur mahramnya. Wah, banyak banget nih pertanyaan. Memang ini tema yang ini sekali ya. Sebenarnya kalau dibahas ini satu buku aja kan tebel banget ya. Yang tadi itu kan kita cuman kayak ini doang, poin-poinnya doang gitu. Ini ya Iya. termasuk pembahasan mahram itu juga ada di buku ini. Tuh, dan itu juga panjang banget ya pembahasan mahram. Kalau keponakan ya, keponakan tuh mahram nggak sih ya? Sebentar. Keponakan apakah mahram? Apakah mahram? Oh iya, kayaknya iya belum, bukan mahram. Iya. Karena boleh dinikahi ya. Aduh, Bisa, setahu aku sih itu. Coba dikoreksi lagi. sama ini ada lagi pertanyaan berkaitan sama mahram sih Mbak. Mau sekalian nggak Mbak? Iya, boleh. Pertanyaannya, studi kasus Mbak. Misal nih ada anak perempuan, dia punya kakek, ternyata kakeknya itu pernah nikah lagi dan punya anak cowok. Gimana tuh? Perempuan punya kakek, kakeknya pernah nikah lagi dan punya anak cowok. Terus si anak cowok itu termasuk mahramnya nggak ya Mbak? Berarti hubungannya kayak paman gitu nggak ya jadinya? Iya, paman ya. Iya, jadi kayak paman. Kakek. Berarti itu anaknya kakek ya? Yang nikah lagi. Anak kakek Jadi tapi kayak dari ibu yang iya berbeda dari ya. ibu yang lain. Jatuhnya paman karena dia kan menikahnya kan udah sah. Sama kayak ibu tiri gitu ya. Berarti mahram ya itu Mbak? Nggak boleh dinikahin ya? Bentar. Ya Allah. Gengs, kalau misalnya ada yang tahu gitu boleh banget ya bantu ini sharing jawab, Ya. bantu jawab maksudnya. Ponakan mahram. Ponakan Boleh mahram ya Mbak? Iya, baru. Oke.
Ponakan itu mahram. Jadi boleh kita nggak berhijab di depannya ya, Mbak, Enggak, walaupun dia udah boleh. balik? Boleh, tapi tetap ya ada loh batasan kita itu boleh dilihat seberapa itu ada batasan-batasannya ya. Mm-mm. Maksudnya kayak bahkan anak sendiri aja juga harus ini ya, harus ada batas-batasan kayak misalnya ketika meminta atau memasuki kamar, memasuki rumah gitu Mm-mm. kan, itu ada aturan-aturannya juga gitu. Tetap ada Mm-mm. batasannya. Iya, tetap ada batasannya. Mhm. Kalau nggak salah sih ini ya, misalnya kayak kita ke keluarga inti gitu, ke saudara laki-laki atau Iya. ke ayah, itu anggota wudhu bukan sih Mbak yang boleh kelihatan sama Iya, mereka? iya boleh anggota wudhu. Yang tidak boleh itu kalau di kitab ini tuh disebutkan ini tempat melekatnya perhiasan. Jadi kayak kayak Mm-mm. pergelangan kayak gitu-gitu sih. Oke, Iya, jadi leher tadi dan keponakan tadi ini ya mahram ya. mm. Kalau Oke, yang jadi tadi anak apa tuh sih tadi? Anak kakeknya. anak 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 kakek kakek dari istri yang berbeda. om ya, om. Ah, istri yang Mahram juga berbeda. sih kan berarti paman kan? Iya, Juga, Mbak. masih mahram Mbak? Tapi tiri ya. Iya, kayak iya, itu Jadi kan udah nikah. hitungannya kayak tiri gitu sih. Iya. Oke, hitungannya kayak paman tiri karena iya istrinya berbeda gitu. Si tiri ya? Saya Iya, jadi bingung ya. ya kan istri kakaknya beda ini. Istri Oh gimana iya sih? iya benar. Iya. Agak bingung ya Mbak gitu. Iya, agak bingung ya. Kayak kalau kedudukannya sebenarnya sama dengan paman kan berarti itu mahram. Heeh. Anak kakek. Iya, karena Nanti kedudukannya berarti sama kayak ayah kita. kalau ada yang lebih ini lebih tahu, maksudnya ada yang lebih tahu boleh ini, boleh ditambahin. Heeh. Iya Oh, guys. bukan Jadi mahram. sejauh Bukan ini, mahram, geng. Oh, kata oh Bang bukan Rizky mahram. bukan mahram. Oh kenapa tuh Bang? Gimana? Kata tiri sendiri bukan berarti darah daging sendiri ya. Jadi ada dua kategori tiri ini. Tiri dari ayah atau tiri dari ibu. Ada step sibling, half sibling, macam. Nah, ini eh, anak dari ayah, anak dari ayah atau anak dari ibu tiri gitu ya. Heeh. Ayahnya ayah kandung kita, ibunya ibu tiri, ya kan? Heeh. Ya, punya anak. Kakek kan, Iya. kakek ya. Iya, iya Nah, Bang. itu berarti masuknya bukan termasuk mahram. Oke. Ibumu aja sama apa ya? Ibumu aja, kakeknya dari ibu atau kakeknya dari bapak? Nah, dia nggak sampaikan detail sih Bang. Oke. Itu aja, kalau dia beradikan aja itu masih bisa jadi bukti. Tapi kalau seandainya apalagi cucu ya. Ini kan kakeknya yang punya istri Lucu. lagi kan Iya. dan punya anak. Nah, itu dia menganggapnya om, berarti itu kan. Halo Bang Kok? Iya, halo, kedengeran? Oh iya kedengeran. Oh saya kira keputus Bang tadi. Iya, itu bukan mahram tuh. Bukan mahram. Heeh. Karena tiri sendiri itu dasarnya bukan mahram gitu ya Bang? Iya. Oke. Ayah tiri dan ibu tiri. Even itu ayah tiri dan ibu tiri gitu Bang? Oh enggak, Enggak. beda, entar. Beda konsep lagi tuh. Beda konsep Oh lagi. ini yang konteksnya kakek tadi tuh ya Bang ya? Iya. Oh oke oke oke. Oh iya. Istri tirinya kakek.
Oke. Ini pertanyaan dari siapa ya tadi? Dari siapa ya? Bentar ya Bang, Mbak. Dari Fatias. Fatias, kalau misalnya ini bisa buka mic, boleh disampaikan langsung biar biar kita nggak bingung. Karena agak ini agak jelimet. Cuman tadi dari Bangko bukan 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 mahram gitu. Karena dia dari istri tirinya kakek. Ya, kalau saya salah ini Bang dikoreksi ya Bang. Iya. Gitu. Oke. Oke deh. Ya, ini jadi PR kita bareng lah ya. Oh, dari ibu, Bang. Kakeknya dari ibu. Oh, Kakeknya ibunya dari ibu. punya ayah, ayahnya menikah lagi, punya berarti Mm-mm. saudara tiri ya? Ya, saudara tiri ibunya dia. Mm-mm. Hmm. Gimana, Bang? Ada yang mau ditambahin lagi, Bang? Iya benar, udah bukan mahram. Oke. Bukan mahram ya, gengs. Fix. Insya Allah. Saudara tiri ibu. Oke. Oke, mari kita berlanjut. Sempat terdiam-diam. Siapa nih next? Oh, dari Kak Desi. Dari Kak Desi. Saya mau tanya, saya kan dulu pernah main game, terus kenal sama temen cowok, tapi dia non-Islam, Mbak. Nah, karena dulu sering komunikasi, terus sama-sama anggap kakak adik, wow. Meskipun sekarang udah jarang komunikasi, cuman kalau pas chat itu jadi bingung sendiri. Terus kan kalau Idul Fitri atau Adha, dia sering ngucapin. Tapi saya rada bingung waktu hari rayanya dia. Gimana ya, Mbak? Mau stop temenan tapi nggak enak. Tuh, Mbak, isi hatinya Kak Desi, Mbak. Mhm. Ya, ya balik lagi kan kalau kita, aturan kita kan ini ya, tidak boleh, mengucapkan hari raya mereka ya kan. Ya ya tetap nggak boleh, tetap, nggak usah diucapin gitu. Terus apa sih tadi? Eee, jadi canggung apa gimana tadi? Dulunya Oh, sering komunikasi karena nganggep kakak adik gitu. ya, Terus sekarang udah jarang. lawan jenis? Cuman Oh ya. iya lawan jenis ini teman cowok Mbak, tapi dia non Islam ya kan. Mhm. Nah sekarang itu karena udah jarang komunikasi, jadinya kalau ngechat itu bingung gitu loh Mbak. Mau bahas apa ya gitu. Ya udah nggak usah bahas apa-apa, Oke. nggak usah Enggak, Mbak. kecuali kalau bahasnya syar'i ya maksudnya ya nggak apa juga kan, gitu. Enggak, bingungnya itu gini, Mbak. Maksudnya kan Mhm. komunikasi. Cuman karena dulunya itu sering dekat, meskipun pas komunikasi pun masih tetap dekat. Cuman kan sekarang kan saya nyadar tuh kayak ada batasan aja kan Ya. antara cewek sama cowok kan. Nah, cuman kalau sayanya yang membatasin, tapi dianya kan tetap tuh kayak kayak dulu. Nah, jadi sayanya yang bingung sendiri gitu. Ya karena ya dia kan beda ya, jadi nggak mungkin tahu juga aturan-aturan kita ya. Iya, Ya balik lagi ya tetap harus kitanya yang kita kan udah tahu aturannya seperti apa, gitu. Tetap harus iya. dari kitanya sih yang Oke, siap, Mbak. gitu Makasih aja banyak, sih. Mbak. Ya, Berarti harus Kak Desi tuh yang tegas. Tuh Kak Siap. Des ya. Makasih. Oke, sama-sama. Insya Allah. Ini sejauh ini ada 13 pertanyaan nih, luar biasa, Ahwat ya. Gimana? Ada lagi? Yang mau curcol? Yang mau curcol-curcol? Langsung ngomong aja, gengs, kalau bisa. Biar Iya. ini, biar apa, lebih dapet gitu loh feel-nya. Yo, 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 yo. Ada lagi, ada lagi. Ini membuktikan banyak keresahan yang dialami para ahwat ini, Mbak. iya benar. Ini tadi 50 orang ya kayaknya. Berapa tadi? Kayaknya semua Iya, nanya ya. sekarang 51 nih, Mbak. Sekarang 51 akhwat. Suaraku nggak masuk. Kak Sofi mau nanya, Kak? Halo, halo.
Kak Sofi suaranya nggak masuk di sini. Ya lu sebenarnya ini tentang mahram, aku lupa. Tentang mahram. Ayo, siapa lagi? Atau kalau ini suaranya nggak bisa masuk, ini aja, ketik aja, Kak. Oke, ada 2 lagi nih, Mbak. Dari Kak Sofi dulu deh ya. Gimana caranya menghilangkan rasa nggak enakan? Nggak enakan ke lawan jenis, Mbak. Ya, iya, maksudnya iya. Paham aja kan, Mbak? Ya, ya balik lagi sih tetap kitanya harus sadar kan. Kitanya udah tahu ya aturannya kayak gitu. Itu sebenarnya nggak enakan tuh apa ya? Ya wajar sih. Kita juga tapi mungkin harus pembiasaan juga kali ya. Kita dibiasakan untuk ya pokoknya harus tegas nih gitu. Nanti kan lama-lama juga jadi enak gitu. Maksudnya jadi nggak enakan. Ini ditambahin sih, Mbak, sama Kak Sofi. Iya. Gimana caranya menghilangkan rasa nggak enakan? Misalnya ngomong sama om atau sepupu cowok gitu. Kalau ngomong biasa aja kan nggak apa-apa ya? Maksudnya ngomong gimana? Oh iya, ngomong gimana tuh Kak Sofi? Iya, maksudnya Kak kalau Sofinya ngomong ini. yang biasa aja ya kan gitu. Maksudnya Om sama sepupu tuh nggak kan. enakan gimana? Ya tapi Oh, kan keluar. iya, masa nggak ngomong? Iya. Kalau ngomong mah nggak apa-apa, cuman kan yang tadi dibatasin kan kayak aurat kayak gitu, menutup aurat kayak gitu kan. Tapi kalau ngomong kan ya ngomong aja. Iya, bahas-bahas apa gitu ya? Iya. Apapun lah. Ya kayak keluarga aja kan boleh gitu. Kalau lebih spesifiknya Mbak, kalau misalnya kita mau nolak salim atau pengen menutup aurat gitu di hadapan mereka, gimana ya supaya kita tuh nggak supaya enak gitu ngomongnya Mbak. Oh iya ya, paham. Oh, kalau ini ya salaman ya. Iya. Kadang suka ditanyain kenapa ya kayak tadi Mbak yang di awal, kenapa sih pakai kaos kaki? Oh ya. Ya kalau ini aja biasanya kayak apa? Maaf gitu. Apa sih kayak ngangkat tangan gini ya? Ya biasa kan kalau kita Pose sama mohon maaf lahir batin. ya pose maaf lahir batin kayak gitu. Harusnya sih mereka juga udah tahu ya dengan pose itu gitu. Kalau kalau emang ditanya ya jawab aja memang nggak boleh kan. Jawab sesuai dengan sesuai dengan apa namanya aturannya kan memang nggak boleh gitu. Cuman mungkin cara penyampaiannya juga karena keluarga ya mungkin ya sopan gitu kan. Maaf ya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Mhm. Ya itu sih mungkin lebih ke pembiasaan ya Mbak. Iya, Kalau awal-awal memang pembiasaan. bakal ini pasti. Dan biasanya kan juga orang udah tahu ya kalau ketika kita pose apa lahir batin itu berarti kan dia oh ya biasanya sih yang ini juga udah tahu ini. Iya. Iya, saya boleh sharing dikit ya Mbak. Saya tuh waktu awal tuh juga kayak misalnya menolak salaman gitu kan, saya pasang pose lahir batin. Itu keluarga pada ngeliatin kayak, Indri, apa yang kamu lakukan? Terus saya kayak, hah? Ya Allah, kenapa ini? Kayak, ya Allah, bingung banget. Cuman lama-lama, ya atas bantuan Allah juga, akhirnya mereka kayak, udah, Udah nggak usah biasa sama ya. Indri. Ya, Indri nggak mau dia kayak gitu. Iya. Insya Allah. Iya sih. Pembiasaan juga kayaknya. Mau nggak mau nanti lama-lama kan mereka juga tahu. Kalau cara nyampeinnya gimana ya? Yang tadi itu ortunya suka negur Mbak ke beliaunya gitu. Supaya salim tuh sama orang tua gitu, Mbak. Iya sih, Mbak banyak sih ngalamin kayak gini memang susah. Ya balik lagi sih tadi memang dakwah keluarga, hal-hal yang kayak gini aja bisa ya jadi perbincangan mana-mana kan gitu. Iya, benar. Ya gitu mungkin ya pelan-pelan juga sih. Ya balik lagi tadi pembiasaan tadi sih. Tapi ya tetap harus ya pelan-pelan sih dikasih taunya. Tapi tetap harus sesuai dengan aturan juga gitu. Iya, semangat ya Kak Sofi, kita semua yang lagi di posisi yang sama. Semuanya terima kasih pernah mengalami Iya. itu kok.
Yes. Mbak Atik, ini mohon maaf Mbak, bisanya sampai jam berapa ya Mbak? Takutnya kita Jam ini berapa ini? kebanyakan curcol jadi lama. Jam 3 ya katanya? Jam 3 Oh, ini ya udah. Oh, sampai setengah jam 3 3. ya Mbak? Sampai jam berapa akadnya? Kalau aku nggak tahu. Aku nggak tahu Oh, ngisi berapa jam. kita batasin aja kali ya guys, Ya, biar ya, setengah 3 kali ya. setengah 3. Oke, berarti 2 pertanyaan lagi ya Mbak mungkin? Iya, Apa gimana? boleh. Oke. Ya udah. Oke. 2 pertanyaan ya. Ini mohon maaf banget ya, saya pengen banget bacain semua pertanyaan kalian, cuman kita kan terbatas waktu ya. Jadi, saya pilih pertanyaannya dari yang belum nanya ya. Kalau yang udah pernah nanya, nanti bolehlah kita bahas di internal Ahwat, karena, beberapa yang saya baca nih agak nyinggung juga dari pertanyaan yang udah dijawab sama Mbak Atik sebelumnya. Oke ya, oke ya, oke dong. Oke, satu pertanyaan Mbak, dari Noviana. Kalau misalnya jadi sering banget nggak ngumpulin keluarga, kalau misalnya akhirnya kita jadi sering banget nggak ikut kumpul keluarga karena bingung nutup auratnya dan bingung jelasinnya, itu baik nggak sih Mbak kayak gitu? Susah ya memang kalau urusan keluarga ya. Tapi sebenarnya kalau ngumpul aja dengan menutup kan nggak apa-apa ya. Maksudnya kita tetap menutup aurat gitu. Tapi ya kan kalau keluarga kumpul kan pasti silaturahmi. Kita juga silaturahmi kan. Gitu. Itu maksudnya apakah dari keluarga menolak untuk tidak menutup aurat begitu? Ya Tidak mungkin diperbolehkan. berat di dianya gitu Mbak, kali kayak ketemu keluarga nanti ditanya-tanya macam-macam jadi males jadi mending ini aja Apa sih? Itu kan jadi ini juga, jadi ujian kita juga gitu. Ya nggak ada. Kalau kata Bang Rizky nggak datang nggak apa-apa, cuman biasanya pasti bakal jadi omongan gitu ya, atau iya. ujungnya gitu. Iya, jadi nggak datang nggak apa-apa, tapi siap-siap jadi omongan, gengs. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya diomongin manusia kan daripada nanti diomongin Allah gitu kan. Tapi kalau sebisa mungkin sih ya diusahain datang ya, karena jangan sampai kita memutus silaturahim gitu Iya, loh, ya nggak sih jangan Mbak? silaturahmi. Iya benar. Takutnya Iya. kayak gitu jadi nggak jadi apa dianggap kayak nggak mau ini ya, nggak mau silaturahmi ya gitu ya. Oke, gitu ya Noviana. Gimana Noviana? Adakah dirimu di sana? Boleh buka mic ya, langsung ini aja nimbrung. Novi. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Semangat ya kamu. Sama. Oke, satu lagi, gengs. Yuk, yuk, yuk. Siapa nih? Siapa? Langsung aja yuk. Ini apa namanya? Buka mic terus. Saya. Oke, dari Kia ya terakhir ya. Dari Zakia. Kalau orang tua angkat dari ibu, kalau orang tua angkat dari ibu kita, berarti kayak kakek nenek angkat kita gitu. Apakah mahram kita atau bukan ya? Tapi para bebuyut-bebuyut kita masih pada bersaudara. Jadi masih saudara jauh. Jadi masih saudara jauh gitu jatuhnya. Kakek nenek angkat itu mahram nggak Mbak? Kalau angkat Intinya kan enggak. Bukan mahram kalau angkat kan. Tidak dinikahi kan maksudnya. Tidak dalam pernikahannya. Iya. Anak angkat aja bukan mahram. Oh iya benar. Kakek nenek angkat mahram. Bukan ya, jadi kakek nenek angkat itu bukan mahram kita. Even orang tua kita juga, even orang tua angkat juga bukan mahram ya, Mbak? Kecuali udah nikah ya, maksudnya udah dinikahi jadi orang tua tiri gitu kan. Gitu. Gimana, Kia? Kia. Oke, makasih Mbak Atik, kata Kia. Ya, sebenarnya panjang banget ya kalau pembahasan tentang mahram ini.
Iya, Perlu aku ada sih punya gitu, cuman ya gitu, belibet. iya, perlu ini apa Mbak, diskusi sendiri kayaknya ya? Mhm. Perlu pembahasan sendiri kayaknya. Heeh. Insyaallah. Oke, pertanyaan terakhir dari Kia menjadi penutup ya, gengs, buat sesi diskusi kita hari ini gitu. Ini banyak banget pertanyaan yang sudah kalian ajukan, ada yang saya catat ada 16 pertanyaan. Dan tadi belum tambah sama yang nanya-nanya lagi gitu. Luar biasa kalian ya. Saya tahu pasti banyak banget yang masih mau nanya, tapi ya itu mohon maaf banget kita terbatas oleh waktu. Jadi nanti disimpan ya pertanyaannya. Disimpan terus nggak usah diungkit-ungkit aja. Enggak ya. Sekali lagi saya mewakili teman-teman akhwat Kota Madani, Mbak Atik ngucapin jazakillahu khairan katsir, banyak-banyak makasih sama Mbak Atik Iya, yang udah bersedia ngeluangkan waktunya buat kita ya, Mbak. Sehat-sehat terus Mbak Atik. Sehat-sehat juga buat semuanya. Mbak Ya, Indri. amin. Barangkali ada ini Mbak, closing statement mungkin atau apa ya? Apa ya buat kita gitu Mbak, nasihat lah supaya istiqomah menjaga diri gitu. Iya. Ya, balik lagi ya tadi udah Mbak Indri sampaikan juga tadi di awal ya, semua aturan itu kan apa sih tujuannya apa gitu kan. Allah ya tujuannya untuk menjaga kita, kehormatan kita. Karena balik lagi ya kan kita itu dari Allah ya, badan kita ini juga kepunyaan Allah. Maka siapa yang paling tahu yang terbaik buat kita ya yang menciptakan kita gitu. Dengan apa kemudian Allah memberitahu bagaimana supaya kita menjadi yang terbaik menurut Allah gitu. Maka Allah turunkan aturan-aturan itu gitu. Jadi maksudnya jangan sampai kita merasa bahwa aduh ribet banget sih, begini aja gaul sama cowok aja ribet, sampai kita ngerasa terpaksa banget karena ada aturan-aturan itu. Padahal kalau kita tahu tujuan apa, harusnya apa aturan itu nggak sulit buat kita gitu. Itu aja. Kalau istiqomah menjaganya ya mungkin kalau pergaulan mungkin lingkungan kali ya Mbak ya. Tetap harus punya lingkungan yang baik kayak gitu. Dicari kemudian teman-teman yang apa ya, sefrekuensi gitulah biar bisa saling menjaga gitu. Itu aja. Itu sih pokoknya balik lagi apapun ya sebisa kita apa ngikutin aturan Allah kan nggak ada yang sia-sia ya. Maksudnya Allah tahu lah usaha kita sulitnya kayak gimana gitu ya. Nah, maksudnya tidak mungkin ada yang sia-sia, pasti Allah akan balas gitu loh dengan segala kebaikan, dengan apa balasannya dari Allah lah pokoknya gitu. Yang penting niat kita ya tetap harus apa ya tetap ikutin aturan Allah gitu. Insya Allah nggak ada yang sia-sia gitu di mata Allah. Sih. Yap. Insyaallah Mbak adem. Kalau ini dari Bang Rizko mungkin ada mau tambahan Bang? Enggak, silakan. Tutup aja. Sorry aku mengganggu jadi ikhwan sendiri. Oke, ya Allah. Bang live stream guys. Ada Ayo. Masya Allah. Halo Rio. Itu dia tadi ngobrol sambil ngendong dia rada ngos-ngosan dia. Ya Allah, Mbak Atik totalitas banget. Iya. Itu sambil ngomong-ngomong dari tadi ngomong. Ya, harap dimaklumi ya. Semoga kalian istiqomah. Kalaupun ada bingung-bingung lagi nanti feel free nanya ke aku. Nanti aku tanyain ke ustadz-ustadzku juga bisa gitu. Ya, Jangan Bang. sungkan-sungkan. Ya, aku tidak mendalami urusan dua ilmu, mahram, satu waris. Sakit kepalaku ngurusin waris sama. Jadi nanti kalau seandainya memang akan lebih detail, itu aku tanyakan ke ustadku gitu ya. Dan kalian jangan bosan-bosan, bagus sekali. Insya Allah support semampuku. Kalau seandainya mau ngundang siapa dari Soy, usahakan. Iya. Gak apa-apa ya, Sebi. ya Bang. Ajak Sebi apa siapa di komplek Wongsoy di komplek semua nih. Masya Allah. Makasih Bang. Iya, tinggal prun gitu. Sempat kayak kalau next kajian ya mau ngundang
baik, terus dia lain makanya. Habis Oke deh. nanti aku ajarin main Discord. Siap. Asik. Pak, ngasih fasilitas tes. Iya, Ya siapa Allah. Mbak Da Benefico? Siap, Oke, Bang. oke, siap. Ya Allah, Rio Iya, lucu Mbak Sebi, terus siapa lagi ya? Siapa ya? Ya, itu ada istrinya Fuad juga boleh banget. ngobrol-ngobrol nanti. Mbak Vira, Iya, Mbak 2 Vira. minggu Iya. lagi. Wah, Ya, bulan depan atau kapan? Untuk 2 minggu lagi Iya. kami masih nentuin temanya Nah, dulu, ya Bang. udah. Cuman ada kepikiran sih. Iya. Iya, ada kepikiran buat angkat tema apa tadi ya, Indri? Feminisme ya? iya, Ya, karena ya kan gampang ini lah ya, itu. Bang, lagi banjir banget kan, Bang, di media Nah, ya sosial. itu Terus gampang yang lah udah. cewek-cewek yang nggak ngerti tuh kayak, oh iya ya bener ya gitu. Nah, Ya, bukan nggak nah mungkin itu. kan di Kota Madani ada yang Iya. terus gitu loh. Kita membekali itu dari King itu. Masya Iya. Nah, Allah. nanti. Heeh. Ya Allah, Oke, siap, Aryo. Kang. Siap ya, Aryo. Lucu banget. Iya, Gemoy. Aryo ngomong dong, Aryo. itu. Ya. Ya udah, Bang Rizko, Ya, Mbak Atik, tutup ya Ade kita Aryo. ya. Iya. Jazakumullah khair ya. Iya. Sekali lagi Allah balas dengan sebaik-baik Nah, balasan kamera buat udah- kalian sekeluarga. Kamera udah mati. Sehat-sehat Bangko, Mbak Atik, Ya, Aryo. ini nanti kalian yang tutup apa gimana? Kalau seandainya lupa biar aku pin ya, biar nggak lupa ya. Karena ya doa kafaratul majelis itu bukan sekedar doa, Oh, tapi iya. juga untuk menyempurnakan majelis. Jadi Rasulullah Oh, iya. SAW berkata, majelis itu tentu di dalamnya akan ada ketidaksempurnaan, tidak kesempurnaan, tapi akan menjadi sempurna apabila ditutup dengan doa. Teman-teman nanti boleh silakan hafalkan atau dicari di Google doa kifaratul majelis. Simple banget. Dan juga sebelum doa kifaratul majelis, Ustadz Umar Mita pernah nasehatin teman-teman di BBM jalankan, bahkan oleh umat Islam sendiri, bahkan oleh anak ngaji. Satu sunnah di itu Gimana, Bang? ditutup. Agak putus-putus. Halo. Oh ya, sudah aku ganti Ya. lagi dengan cara bentar ya. Bentar. Nah, aku push to talk lagi, tadi tidak push to talk. Ustadz Umar Mita pernah nasehatin aku, ada satu sunnah, satu kebiasaan Rasulullah dan para sahabat dulu yang sekarang jarang dilakukan oleh umat Islam dan jarang juga dilakukan oleh umat Islam yang udah ngaji. Yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat itu bermajelis, mereka itu sebelum berpisah selalu membaca bersama-sama surat Al-Ashr. Oh ya, wal ashri, innal insana lafi. Dulu kalau aku SD sebelum pulang sekolah sering baca itu, tapi udah nggak pernah lagi kayaknya sekolah-sekolah sekarang, bahkan di majelis. Karena penting banget nih surat ini. Ulama-ulama salafus soleh dulu berkata seandainya Al-Quran itu satu persatu ayatnya dihapus gitu ya, dan boleh disisahkan satu surat saja, maka yang paling penting surat itu adalah surat Al-Ashr. Katanya, yang bisa mengemas isi Al-Quran hanya dalam satu surat. Karena di surat itu wal ashri Allah berfirman, mengingatkan kita tentang esensi waktu yang sangat singkat sebenarnya. Aku tuh ngerasa aku nih kayak masih bujangan remaja aja, padahal umurku sudah setengah jatah nih, kalau mau ngingat jatahnya umat Nabi gitu kan. Waktu itu terlalu cepat, jadi Allah mengingatkan waktu, kita semua itu merugi. Innal insana lafi husyirin, illa, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Jadi Rasulullah perintahkan kita tuh melakukan amal soleh, tapi amal soleh saja tidak cukup. Kalau seandainya kalian baca Al-Quran, ayat amal soleh itu biasanya diiringi dengan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi amilus solihat, beramal dan memberikan nasihat ya. Wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Jadi kita itu harus saling menasehati. Aku dan Fuad masih sering kok menasehati dengan tim-tim Yuk Ngaji. Jadi kita tidak hanya sekedar beramal soleh, tapi harus terus-menerus memberikan nasihat. Karena setiap orang itu akan pernah terselip 1-2 kesalahan yang harus perlu dinasehati. Gitu ya. Nasihat apa? Tentulah nasihat terbaik itu ayat selanjutnya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Menasehati dalam kebenaran. Ya. Lalu menasehati dalam kesabaran. 2 poin itu aja. Menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Karena
Ustadz Umar Mita pernah mengingatkan kenapa yang dipilih Allah itu kebenaran dan kesabaran, bukan menasehati dalam perkara zakat, sholat, haji ataupun yang lain-lain yang sebenarnya itu amal-amalan yang penting juga. Ustadz Umar Mita ngasih tahu bahwa dua hal ini hal kebenaran ini biasanya dilupakan orang. Orang menasehati dalam hal-hal baik saja, tapi belum tentu itu hal-hal benar. Dan kalaupun itu adalah hal yang benar, biasanya mereka tidak sabar. Ustadz Umar Mita bilang seperti itu. Makanya aku paham betul kalau seandainya di sini ada akhwat-akhwat yang ngerasa berat menjalankan syariatnya Allah, menjaga aurat, menjaga hubungan silaturahmi keluarga, ditanya ini itu semenjak hijrah jadi ribet gitu kan. Karena kenapa? Di situ yang diuji adalah kesabaran kita. Kesabaran teman-teman sekalian. Maka silakan saling mengingatkan dalam kesabaran ini. Sabar. Kalaupun seandainya ada yang masih kesulitan untuk tidak bisa bersalaman dengan sepupu atau pamannya, sabar. Kalau seandainya di sini ada yang masih kesulitan untuk menutup auratnya, sabar. Kalaupun di sini ada yang masih kesulitan menjalani jalan titik hijrah ini, menjalani jalan takwa ini, satu-satu solusinya apa? Sabar. Karena kita diminta untuk melakukan semua ketaatan ini cukup di dunia aja. Nanti kalau sudah dikubur, kalian tidak dituntut apa-apa sama Allah lagi. Kalian tidak diminta untuk menutup aurat, kalian tidak perlu ribet-ribet ngurusin ini itu lagi gitu ya. Sudah selesai urusan perjuangannya. Jadi bersabarlah di jalan takwa ini. Itu nasihatku. Kita tutup dengan surat Al-Asyr tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, aku mewakilin istri-istriku sekarang lagi nyusuin Ari. Kami cabut ya. Silakan kalian lanjut atau mau ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bangko. Ya Allah, gengs, saya terhura. Gengs, kita sempurnakan dengan beristighfar 3 kali ya. Barangkali selama ini ada hilaf gitu. Beristighfar sebaik 3 kali, dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya juga selaku MC, mohon maaf ya kalau kata-kata atau kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati kalian gitu ya. Segala yang baik itu datangnya dari Allah, segala yang buruk tentunya berasal dari diri saya sendiri. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.